ayat yang berkata mukhlisin, tapi aku dengar kata juga yang lain. Kalau kata mukhlas itu mukhlas. bedanya apa ya judul? Mukhlis pelaku, Hmm. mukhlas yang diperlakukan. Oke. Mukhlis pelaku, mukhlas objek penderita, ya kan? Kita lihat sekarang bedanya. Mukhlis, saya yang mukhlis. Mukhlas, saya diperlakukan sehingga menjadi mukhlas. Kayak kepaksa gitu, Be? Bukan terpaksa. Itu begini, Allah memilih orang-orang yang dijadikannya mukhlas. Pilihan. Nah, kita lihat bedanya. Orang yang mukhlis itu ingat Allah sekaligus ingat dirinya. Ya toh? Tergoda setan, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung, saya diajukan namanya. Nah, kalau orang mukhlas, Tuhan sudah pilih dia sehingga waktu dia tergoda, dia tidak berkata a'udzubillah. Dia berkata ma'adzallah. Perlindungan Allah. Bukan cuma buat saya, buat dia, buat itu. Itu Nabi Yusuf termasuk orang yang mukhlas. Sehingga waktu dia tergoda oleh Zaliha, itu dia berkata, ma'adzallah, innahu rabbi. Perlindungan Allah yang kumohonkan buat diriku, buat Zaliha yang menggoda saya, buat suaminya, semuanya. Gitu. Jadi dia sudah tidak menonjolkan dirinya. Itu orang mukhlis, itu pilihan. Dan itu memang dipilih oleh Allah. Nah, tapi tadi kalau balik soal dipaksakan, bisa nggak sih kalau kita ikhlas tapi terpaksa? Jadi yang kayak, duh sebenarnya nggak ikhlas sih mami gitu, Fatih. Sebenarnya nggak ikhlas gitu. Tapi ya mau nggak mau gitu. Itu termasuk ikhlas atau itu sebetulnya? Itu sebenarnya bukan ikhlas. Bukan itu ikhlas bahasa Indonesia. Okay, rela. Beda banget, rela. Rela. Saya sebenarnya aku tidak ropopo rela, gitu. Tapi apa boleh buat, ya toh? Apa boleh buat. Jadi beda ya. Itu belum sampai ke tingkat itu tidak ada kaitannya dengan ikhlas atau tidak. Karena ikhlas itu sepenuh hati hanya kepada Allah. Ya toh? Kalau ini tadi rela, ada misalnya kita ambil contoh, ada anak mau menikah sama pacarnya, minta izin sama ibunya. Ibunya berkata, enggak lah. Akhirnya ibu berkata, oke deh, saya setuju, tapi saya nggak ikhlas. Dia bilang tidak ikhlas, saya kurang rela. So, itu maksud ikhlas. Sama halnya dengan lillahi ta'ala. Ada yang berkata, aku mencintaimu lillahi ta'ala. Itu enggak benar. Nggak benar tuh, siapa yang suka ngerayu dengan kata itu? Ya kalau sudah, karena di situ ada unsur keperpaksaan. Sebenarnya. Gimana, Fatih sering nggak ngomong sama Hadijah, aku mencintaimu lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala itu artinya saya lakukan ini sesuai petunjuk Tuhan. Nah, itu sebabnya kita ambil contoh lagi lillahi ta'ala atau tidak. Fatih punya teman, kehilangan jam di masjid. Kehilangan jam. Dia duga itu ada di masjid. Oke? Terus bilang sama Abi, hilang jam saya. Saya ingin umumkan di masjid. Atau ada yang mengumumkan di masjid. Tahu sabda Nabi apa? Siapa yang mencari kehilangan di masjid, doakan mudah-mudahan dia tidak dapat. Baru dengar. Nah, karena kalau mau lillahi ta'ala sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk Rasul, jangan umumkan di situ. Nah, jadi kalau ada orang berkata aku mencintaimu lillahi ta'ala, itu berarti dia mencintainya sesuai dengan petunjuk Allah. Jangan aku mencintaimu lillahi ta'ala belum menikah sudah peluk-pelukan, itu bukan lillahi ta'ala. Boleh jadi itu sepenuh cintamu, tapi bukan lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala tunggu dulu. Justru kadang-kadang jadi memang konsistensi kita puasa itu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, ucapan lillahi ta'ala itu mendorong kita untuk ikhlas. Saya puasa karena Allah. Allah memberi petunjuk harus benar-benar demi karena Allah. Nah, jadi ucapan lillahi ta'ala itu mendorong kita untuk belajar
bagaimana sih tuntunan Allah untuk melakukan tuntunan Allah. Itu arti lillahi ta'ala. Dan itu sebetulnya melakukan amalan sesuai tuntunan Allah, betul-betul tulus dan sebagainya, itu tingkat ikhlas yang tinggi. Abi gitu tidak mau berkata ada tingkat ikhlas. Ikhlas itu ini air kalau sudah ya sudah pokoknya selesai. kalau murni gitu ya. Iya, Betul. kalau murni ya murni, kalau Nggak murni ya sudah nggak keluar murni. ada sedikit tidak boleh, harus keluar semuanya. Karena Ya itu memang butuh latihan terus gitu ya, butuh itu refleksi. Butuh refleksi terus. Butuh Karena tadi perjuangan untuk ini segalanya. Ya. tadi Abi sempat bilang juga belum tentu ikhlasnya diterima. Belum tentu dia benar-benar ikhlas. Karena belum dia tentu dia tidak benar-benar tahu ikhlas. bagaimana persis ini. Jadi Jadi yang penting kita usaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan. siap ikhlas? Ikhlas, itu kan ikhlas. Setuju? Siap ikhlas gitu ya. Susah banget ya. Teman-teman, karena kayaknya latihannya juga sepanjang hayat dan lingkungannya juga nggak selalu mendukung kita untuk betul-betul tadi mencapai kemurnian, sehingga kadang-kadang pun kita ingat tidak usah bilang mencapai kemurnian, mencapai kesucian. Mencapai kesucian, betul. Murni beda Murni dengan nggak mungkin, betul. Karena udah pasti ada batunya tadi, tapi kita mencapai kesucian karena apa? Kadang-kadang ingat harus ikhlas, bahkan mengucapkan kata ikhlas, tapi belum tentu sebetulnya keikhlasan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa coba terus saling mengingatkan, dan mudah-mudahan nggak lupa untuk selalu juga dengan ikhlas menonton Tafsir Al-Misbah, boleh?